Pertanian Blok 17 yaitu Manajemen Usaha Pertanian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kali ini pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi untuk pembahasan pada video kali ini akan saya berikan gambaran ya, atau bagaimana tata cara pengisian di blok 17 Survei Ekonomi Pertanian 2024, yaitu Manajemen Usaha Pertanian. Manajemen usaha pertanian ini di blok 17 berisi daftar pertanyaan yang tujuannya untuk mengetahui pengelolaan usaha pertanian, kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian, dimensi lingkungan dan kepemilikan atau aset terhadap lahan. Adapun blok ini terdiri dari rincian 1701 sampai dengan 1740E. Lumayan banyak ya, ada 3 halaman kalau di bentuk papi atau di model papinya. Baik, adapun tata cara untuk pengisian blok ini atau blok 17 ini yaitu dengan melingkari salah satu jawaban yang sesuai dengan jawaban responden, kemudian isikan kode yang dilingkari tersebut pada kotak yang telah disediakan. Tetapi ada poin-poin tertentu yang memang bisa isiannya lebih dari satu ya, dan apabila isiannya lebih dari satu maka yang dilingkari angkanya juga lebih dari satu, dan untuk mengisikan di kotaknya nanti bisa di kotak yang sama kemudian dijeda dengan tanda koma. Untuk 1701, bagaimana keadaan ekonomi saudara sekarang dibandingkan setahun yang lalu? Ini ditanyakan kepada responden, sesuaikan dengan jawaban dari responden. Apabila jawaban dari responden poin 4 atau poin 5, pastikan teman-teman memprobing kembali agar jawabannya itu tidak bertentangan dengan keadaan realnya ya, karena apabila ditanya tentang kondisi ekonomi, kebanyakan masyarakat itu akan mengatakan sekurang-kurangnya seperti itu. Jadi teman-teman di sini berperan untuk memprobing, untuk menggali informasi agar jawaban itu sesuai dengan kondisi realnya. Seterusnya untuk 1702A, bagaimana pendapatan yang diperoleh dari usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saudara selama setahun yang lalu? Di sini ada rambu-rambunya. Apabila dipilih kode 1, maka langsung ke 1703. Apabila dipilih kode 2 juga, kode 3 juga, maka langsung ke 1703. Dan apabila ternyata sudah diprobing jawabannya adalah kode 4 dan kode 5, kode 4 atau kode 5 ya, salah satunya teman-teman sudah lingkari kemudian sudah isikan di kotak yang disediakan, maka teman-teman harus menanyakan di 1702B nya, yaitu bagaimana rumah tangga saudara memenuhi kebutuhannya, apakah dengan cara mengijonkan atau memilih atau meminjam atau kredit, atau menggadaikan barang atau lahan, atau menjadi buruh pertanian, atau dipenuhi dari sumber pendapatan lainnya, ataupun yang lainnya. Pilih salah satu sesuai dengan kondisi atau jawaban dari responden. Di sini saya berikan contoh kasus untuk ada memang rumah tangga pertanian yang memang dari sektor pertaniannya sedang tidak panen, yaitu mengalami FUSO. Maka untuk 1702-nya itu sudah sesuai dengan kondisi real di lapangan. Jawaban dari responden ya untuk pertanyaan bagaimanakah pendapatan yang diperoleh dari usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saudara selama setahun yang lalu, maka jawabannya sangat kurang, kode 5. Dan karena kode 5, maka harus ditanyakan untuk 1702 yang B-nya. Lalu bagaimana rumah tangga saudara memenuhi kebutuhannya? Setelah diprobing ternyata ini jawaban sesuai dengan jawaban responden ya, maka bisa saja dengan kode 1 sampai dengan kode 6. Dan untuk contoh kasus yang saya contohkan di sini, ternyata si ART terpilih ini atau rumah tangga pertanian terpilih ini yaitu melakukan menggadaikan barang atau lahan, yaitu menggadaikan lahan sawahnya, yaitu poin 3. Kemudian ada juga di ART yang lain atau rumah tangga yang lain bisa saja ya dengan cara menjadi buruh pertanian. Ini pokoknya sesuaikan dengan jawaban responden ya, kondisi real di lapangannya. Selanjutnya untuk
Poin 1703. Apakah terdapat permasalahan yang menimpa unit usaha atau rumah tangga selama setahun yang lalu? Jika jawaban iya, maka di kode 1. Jika jawaban tidak di kode 2. Dan di sini ada rambu-rambu. Apabila jawabannya adalah tidak, maka teman-teman harus langsung meloncat ke poin 1710. Jadi artinya untuk 1704 sampai dengan 1709 diblankkan, tidak perlu diisikan apapun ya, apabila jawabannya adalah kode 2 untuk rincian 1703-nya. Dan apabila 1701 atau 1703, mohon maaf, 1703, 1703A-nya 1703 jawabannya kode 1, mohon maaf ya agak belibet, maka teman-teman harus tanyakan 1704-nya sampai dengan 1709. Apa permasalahan yang saudara hadapi selama setahun yang lalu? Permasalahannya apakah ada permasalahan tentang lahan pertanian sempit, iya atau tidak, kemudian lahan pertanian berkurang atau modal kecil atau terbatas, akses terhadap bahan input yaitu berupa pakan, pupuk, bibit atau benih pestisida dan lain-lain sulit, atau adakah akses kredit sulitnya iya atau tidak. Dan di sini jawaban harus sesuaikan dengan jawaban responden. Pilihkan jawabannya hanya iya atau tidak, dan iya adalah kode 1, tidak kode 2. Lingkari jawaban yang sesuai jawaban responden, kemudian isikan kode yang dilingkari ke kotak yang sudah disediakan. Kemudian untuk permasalahan rumah tangga di sini juga masih ada ya. Tadi adalah permasalahan produksi dari poin 1704 A sampai dengan L. Kemudian untuk permasalahan rumah tangganya dari poin 1704 M sampai dengan 1704 R. Kemudian untuk 1705-nya, 1705 jika diisikan apabila 1704D-nya itu berkode 1, maka harus diisikan. Tetapi apabila 1705-nya, 1704D-nya berkode 2, maka tidak perlu diisikan. Di sini teman-teman harus benar-benar memahami rambu-rambunya. Selanjutnya untuk 1706 diisi jika 1704E berkode 1, yaitu tentang akses kredit sulit ya. Jika jawabannya kode 1 yaitu iya, maka teman-teman harus isikan 1706-nya. Dan seterusnya 1707 terisi jika 1704F yaitu akses ke sarana produksi sulit. Jawabannya kode 1 ya, iya. Kemudian teman-teman harus mengisi 1707, dan 1708 terisi jika 1704H-nya berkode 1. Selanjutnya untuk 1709, apakah unit usaha ini memiliki akses atau memanfaatkan mekanisme berikut untuk merespon permasalahan yang terjadi? Ini harus ditanyakan. 1709 poin A sampai dengan C, jawabannya iya atau tidak. Iya adalah kode 1 dan tidak kode 2. Ini harus ditanyakan satu persatu. Lingkari jawaban responden dan isikan angka yang sudah teman-teman lingkari di kotak yang sudah disediakan. Selanjutnya untuk 1710, seberapa sering unit usaha ini memperoleh keuntungan selama 3 tahun terakhir? Keuntungan berarti nilai produksi yaitu lebih besar dari total biaya produksi yang dikeluarkan. Dan untuk 1710 ini diminta untuk memilih salah satu jawaban, apakah tidak menguntungkan selama 3 tahun terakhir ataukah menguntungkan dalam satu dari 3 tahun terakhir, artinya dalam 3 tahun terakhir ada salah satu produksi yang menguntungkan ya. Atau yang ketiga, pilihan ketiga, menguntungkan dalam 2 dari 3 tahun terakhir, artinya dalam 3 tahun terakhir 2 kali menguntungkan, atau menguntungkan selama 3 tahun terakhir, yang artinya ketiga tahun terakhir, 3 tahun terakhir itu untuk keuntungannya itu selalu menguntungkan. Pilihlah jawaban salah satu saja sesuai dengan kondisi real yang diberikan oleh responden. Berikutnya untuk 1711, dalam 1 tahun terakhir apakah rumah tangga pernah menjadi penerima subsidi atau program bantuan sosial? Di sini teman-teman harus menanyakan semuanya untuk 1711 dari poin A sampai dengan poin K-nya, iya atau tidak. Dan untuk program penerima subsidi yang dimaksud ada PKH, kemudian atensi lansia, ada BPNT, ada bantuan langsung tunai atau BLTDD, ada
PUM, ada bantuan pupuk subsidi, bantuan sarana atau peralatan produksi, bantuan bibit, bantuan pakan, bantuan dari satwa, dari swasta, mohon maaf, dan yang lainnya, yang K ya, lainnya itu apabila belum tercakup antara A sampai C ditulis yang dimaksud lainnya di poin K-nya. Untuk jawaban dilingkari sesuai jawaban responden, kemudian tuliskan isiannya di kotak yang disediakan. Berikutnya untuk poin 1712, pernahkah unit usaha saudara mengalami salah satu dari masalah degradasi tanah berikut selama 3 tahun terakhir? Ini jawabannya boleh lebih dari satu. Apakah si responden mengalami erosi tanah, ataukah yang kedua pengurangan tingkat kesuburan tanah, atau genangan air termasuk banjir, ataukah yang keempat sasi tanah irigasi, atau yang kelima lainnya bisa disebutkan, atau yang keenam, pilihan keenam tidak satupun. Dan di sini apabila teman-teman mendapatkan jawaban dari responden lebih dari satu, dilingkari lebih dari satu, dan angkanya silakan ditulis di kolom yang disediakan dengan dipisahkan tanda baca koma. Dan di sini ada rambu-rambu untuk mengisi 1713. Jadi 1713 terisi jika 1712-nya tidak berkode 6. Artinya apabila 1712 berkode 6, maka 1713-nya tidak perlu ada isian ya. Dan apabila 1712-nya berkode selain 6, artinya berkode 1 sampai 5 atau salah satunya atau salah duanya atau beberapanya, yang penting bukan kode 6, maka harus ditanyakan berapa total luas lahan unit usaha yang terdampak oleh masalah yang diidentifikasi di atas selama 3 tahun terakhir. Jadi selama 3 tahun terakhir masalah tersebut dampaknya atau lahan tersebut yang berdampak itu berapa meter persegi, diisikan di kolom yang disediakan ya untuk luas lahan, berarti yang 1713A-nya, dan di sini satuannya adalah meter persegi. Kemudian 1714, apakah unit usaha ini menggunakan irigasi untuk mengairi tanaman selama 3 tahun terakhir? Silahkan pilih salah satu. Jika iya, berapa luas lahan yang menggunakan irigasi tersebut? Dan apabila jawabannya kode 2, 3, dan 4, atau artinya salah satu ya, jawaban dari responden kode 2 atau kode 3 atau kode 4, maka langsung ke 1716. Teman-teman tidak perlu tanyakan untuk 1715-nya. Jadi 1715 terisi apabila 1714-nya berkode 1. Kemudian luas lahannya diisikan di 1714A-nya. Berikutnya untuk 1715 sekali lagi terisi apabila 1714-nya berkode 1 atau diisi jawabannya 1 ya. Dan apapun pertanyaannya yaitu apakah saudara mengamati pengurangan ketersediaan air dari sumur atau sumber lain yaitu danau, kanal, dan sungai selama 3 tahun terakhir. Artinya apakah ada pengurangan ketersediaan air dari sumber air untuk irigasi tersebut. Apabila di sini jawabannya hanya milih salah satu saja, dan apabila ternyata jawaban dari responden adalah kode 1, langsung saja ke poin 1717 yang artinya 1716-nya tidak perlu ada isian di blank. Tetapi apabila 1715 atau 1715-nya berkode 2 atau 3 atau 4, maka teman-teman harus tanyakan untuk mengisi poin 1716. Adapun pertanyaan untuk 1716, apakah terdapat organisasi yang bertugas mengurus alokasi air di lahan unit usaha selama 3 tahun terakhir? Pilih jawabannya salah satu. Apakah kode 1 atau 2 atau 3 atau 4. Selanjutnya untuk 1711, apakah unit usaha pertanian ini menggunakan pupuk sintesis atau mineral atau kotoran hewan untuk tanaman selama setahun yang lalu? Artinya menggunakan pupuk ya, baik sintetis ataupun mineral atau kotoran hewan, bisa pupuk organik ataupun pupuk kimia. Dan apabila jawabannya iya, maka di kode 1, dan teman-teman harus bertanya untuk poin 1718 dan 1719. Tetapi apabila 1717-nya berkode 2, maka teman-teman langsung lompat ke 1720. 1718 pertanyaannya, apakah unit usaha ini melakukan langkah tertentu untuk mengurangi resiko lingkungan terkait penggunaan pupuk sintetis dan mineral? Apakah ada
langkah tertentu ya, dan jika jawabannya iya di kode 1 dan apabila jawabannya tidak, teman-teman tidak perlu tanya ke 1719 ya, berarti langsung ke 1720. Tetapi apabila jawabannya adalah kode 1, teman-teman tanyakan 1719. Di sini ada poin yang sudah dirambu-rambungi lagi ya. Jika R1718 iya, langkah tertentu apa yang dilakukan atau diambil oleh UTP selama setahun yang lalu? Dan di sini untuk 1719 jawaban boleh lebih dari 1. Silahkan ditanyakan ke responden, kemudian dilingkari jawaban sesuai dengan jawaban responden, dan angka yang sudah dilingkari diisikan ke kotak yang tersedia dengan memisahkan antara jawaban yang satu dengan yang lainnya dengan tanda koma. Berikutnya 1720, apakah jenis pestisida yang digunakan oleh unit usaha pertanian ini selama setahun yang lalu? Apa jenis pestisidanya ya? Apakah pestisida yang sedikit atau cukup berbahaya, atau yang sangat berbahaya, atau tidak menggunakan pestisida? Jika jawaban tidak menggunakan pestisida yaitu kode 3, teman-teman langsung lompat ke 1723. Tetapi apabila jawabannya bukan kode 3, maka teman-teman harus tanyakan ke poin berikutnya yaitu 1721 dan 1722. Dan terkhusus untuk 1720 ini, apabila responden bingung ya, sebenarnya pestisida yang mereka gunakan ini termasuk pestisida yang cukup berbahayakah atau yang sangat berbahaya, teman-teman tinggal tanyakan saja merek dari pestisida yang mereka gunakan. Dan teman-teman bisa googling ya, cari informasi di Google atau barangkali bisa tanyakan ke yang pakar dari ahli pertanian ya. Apakah pestisida yang digunakan oleh yang bersangkutan, UTP yang bersangkutan, masuk ke bagian yang mana, termasuk yang cukup berbahaya atau sangat berbahaya. Dan untuk mengetahuinya tadi seperti yang saya katakan, teman-teman tanyakan mereknya dan bisa di googling ya. Dan di sini berdasarkan buku pedoman yang ada dikatakan cukup berbahaya apabila ada tanda biru atau kode biru ya, tandanya berarti pestisida tersebut cukup berbahaya, dan apabila tandanya kuning berarti berbahaya, tetapi apabila tandanya hijau berarti tidak berbahaya pada pemakaian normal, dan apabila pemakaian berlebihan juga bisa menjadi cukup berbahaya. Berikutnya untuk 1721, langkah apakah yang dilakukan oleh UTP untuk melindungi masyarakat dari resiko pestisida yang berhubungan dengan kesehatan. Dan untuk 1721 pilihan boleh lebih dari 1, silahkan diisi sesuai dengan jawaban dari responden. Adapun pilihan yang sudah dilingkari seperti biasa dituliskan di kotak yang tersedia dengan dipisahkan dengan tanda baca koma. Untuk 1722 juga sama, pilihan boleh lebih dari 1, silakan ditanyakan satu persatu kepada responden dari 1721 sampai 172213, dan jawaban dipilih, dilingkari, kemudian yang sudah dilingkari angkanya dituliskan di kotak yang tersedia dengan dipisahkan tanda baca koma. Berikutnya untuk 1723, dalam unit usaha ini apakah ada lahan yang tertutup atau vegetasi alami atau beragam vegetasi selama setahun yang lalu, termasuk satu atau kombinasi dari berikut ini. Pilihan boleh lebih dari 1, isikan kode jawaban yang sesuai. Adakah padang rumput alami atau lajur bunga liar, tumpukan batu atau kayu, kemudian adakah pohon atau tanaman pagar, dan pilihlah jawaban sesuai dengan jawaban responden. Kemudian apabila ternyata jawaban dari responden bukan dari salah satu yang disebutkan di atas atau memilih kode 6, teman-teman langsung ke 1725. Apabila pilihan dari responden atau jawaban dari responden bukan kode 6, artinya bisa 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5, maka harus ditanyakan berapakah luas lahan unit usaha yang ditutupi oleh vegetasi alami atau beragam vegetasi yang diidentifikasi pada pertanyaan 1723 di atas, yaitu dalam meter persegi. Teman-teman harus isikan satuannya, kemudian harus isikan nominalnya ya, artinya angkanya berapa meter persegi lahan tersebut. Kemudian di 1725, apakah saudara menggunakan antimikroba yang penting secara medis sebagai pendorong pertumbuhan ternak selama setahun yang lalu?
Dan sebagai informasi untuk mengingatkan kembali, antimikroba atau antibiotik adalah senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba atau bakteri atau jamur dan virus ya. Antibiotik banyak digunakan sebagai antibiotic growth promoters atau AGP dalam pakan ternak untuk memacu pertumbuhan ternak agar dapat tumbuh lebih besar dan dalam waktu yang lebih cepat, serta untuk mencegah terjadinya infeksi. Berikutnya untuk 1726 dibagi A dan B. Untuk 1726A, apakah unit usaha memproduksi tanaman atau ternak yang bersertifikat organik atau sedang menjalani proses sertifikasi organik selama setahun yang lalu? Jika jawabannya tidak, teman-teman langsung tanyakan ke 1727. Tetapi jika jawaban iya, maka teman-teman diminta untuk mencari atau bertanya lebih lanjut yaitu tentang nomor registrasi organik unit usaha tersebut. Kemudian silahkan ditulis pada kolom yang disediakan. Untuk 1727, berapa presentasi luas lahan pertanian yang diterapkan rotasi tanaman atau rotasi padang rumput yang melibatkan setidaknya 2 tanaman atau padang rumput yang berbeda dari 2 genus tanaman? Silahkan diisikan untuk presentasenya luas lahan yang digunakan tersebut ya, atau diterapkan rotasi tanaman tersebut. Kemudian untuk 1728, apakah unit usaha memiliki pekerja dibayar atau tidak dibayar yang bukan bagian dari rumah tangga pemilik usaha selama setahun yang lalu? Jawaban sesuai dengan jawaban dari responden, dan apabila jawabannya tidak atau kode 2, maka langsung ke 1730A. Tetapi apabila jawabannya kode 1, maka ditanyakan 1729-nya berapa biaya yang dibayarkan oleh UTB secara rata-rata baik berupa uang maupun barang kepada pekerja yang menjalankan pekerjaan sederhana dan rutin setiap harinya ya, yaitu minimal 8 jam. Rata-rata gaji harian dalam rupiah, misalkan untuk contoh kasus yang saya temukan di lapangan, rata-rata gaji harian dalam rupiah yaitu 60.000 ya. Kemudian rata-rata gaji harian dalam bentuk barang dan dikonversi ke dalam rupiah, 60.000 itu belum termasuk kopi, kemudian lauk dari kopi ya, kadang gorengan atau roti dan lain sebagainya, ada juga makannya, dikirim makan. Dan apabila di rata-rata dalam satu hari dalam bentuk barang tersebut dikonversi ke rupiah sekitar 20.000, maka diisikan 20.000 di sini. Kemudian berapa jumlah individu yang biasanya hidup dan makan di rumah tangga pemilik unit usaha? Di sini diisikan sesuai dengan jawaban responden masing-masing. Jumlah ART yang berusaha di bidang pertanian juga sama. Dan untuk selanjutnya 1731, selama setahun terakhir apakah saudara atau ART lainnya khawatir tidak akan memiliki cukup makanan untuk disantap karena kurangnya uang atau sumber daya yang lainnya? Silakan dipilih salah satu. Kemudian silahkan teman-teman tanyakan untuk 1731 sampai dengan 1738. Jawabannya yaitu pilih salah satu, ditanyakan, kemudian teman-teman probing ya dengan baik, dan tuliskan jawaban sesuai dengan jawaban responden. Kemudian sudah dilingkari jawaban tuliskan di kotak yang disediakan. Berikutnya untuk 1739, apakah memiliki dokumen resmi kepemilikan tanah yang memberi hak untuk memiliki, menggunakan, mengolah, dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN? Ini jawabannya dipilih juga salah satu. Dan ini ada rambu-rambu. Apabila 1739-nya berkode 1, maka teman-teman harus isikan 1740 ya. Untuk jenis sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang dimiliki itu berupa apa? SHM, SHGP, atau SHP, atau KIRIK, atau akta jual beli notaris, atau lainnya. Jika lainnya silakan dituliskan. Dan berikutnya ditanyakan untuk yang B juga, apakah memiliki hak atas dokumen kepemilikan tanah tersebut? Memiliki hak atau tidak atas dokumen tersebut bisa ditanyakan. Kemudian untuk 1740C, apakah memiliki hak untuk menjual sebagian atau seluruh lahan tanah yang dimiliki atau digunakan atau diolah? Kemudian yang D, apakah memiliki hak untuk mewariskan sebagian atau seluruh lahan tanah yang digunakan, dimiliki ataupun diolah. Sebagai contoh untuk contoh kasus yang pernah saya contohkan adalah Pak D memiliki lahan seluas 700 meter persegi, lahan sawah ya, lahan sawah pertanian seluas 700 meter persegi, bukti kepemilikannya yaitu berupa sertifikat SHM, sudah hak milik, kemudian atas nama Pak D sendiri. Maka untuk 1740A-nya di kode
1, kemudian yang B-nya dikode iya, yang C juga iya, yang D iya. Dan tapi untuk jawaban dari responden sesuai dengan yang terjadi atau kondisi di lapangan ya. Apa bisa saja? Karena bisa saja untuk bukti kepemilikannya hanya berupa kirik ya, atau SPPT, berarti kode 4, dan kirik tersebut bukan atas nama sendiri. Jadi apabila bukan atas nama sendiri, bisa ditanyakan punya hak atas dokumen tersebut atau tidak, memiliki hak untuk menjual atau tidak, memiliki hak untuk mewariskan atau tidaknya. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini terkait blok 17 manajemen usaha pertanian untuk survei ekonomi pertanian 2024. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman.